Assalamualaikum sahabat Preman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Preman Rumahan seputar rawatan peci dan burung lainnya. Jadi seperti biasa sambil santai sambil berbagi buat teman-teman semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan juga buat para suhu, para master, mohon koreksinya. Nah ini peci ini masih proses, lagi yang menggantikan posisi peci saya yang hilang lah. Masih belum mau anteng, cuma udah mau lumayan, udah kedengaran ngerolnya, materinya. Tapi untuk adaptasinya masih kurang, soalnya saya masih sibuk dengan nguli, dengan aktivitas lainnya. Nah hari ini saya bukan mau membahas masalah peci, tapi yang kemarin saya posting itu kan tentang kenari botak bagi mabung tapi tetap gacor. Nah hari ini saya mau membahas seputar kenari mabung. Nah kebetulan hari ini saya nggak punya kenarinya habis dijual karena faktor kebutuhan. Nah, cuma saya pernah beberapa kali memelihara peci, memelihara kenari itu. Saya juga pernah membuat tutorial tentang rawatan kenari dari bahan sampai buka paruh prosesnya. Nah itu kenari yang saya piara itu berbagai macam jenis, dari lokal, AF, sampai warna juga variasi. Ada yang warna kuning seperti ini, gacor, volumenya masuk. Kemudian juga ada juga yang warna oranye. Nah kemudian warna oranye ini dia posisi botak mabung sampai leher botak, kepala botak, tapi tetap gacor. Nah terus juga ada juga kenari panda. Kenari panda ini gacornya juga minta ampun. Jadi kondisi walaupun malam, walaupun siang, tetap dia gacor. Ya, jadi kan burung-burung yang pada gacor ini punya kendala ketika mabung. Ketika mabung dia murung, dia ngembung, lama banget. Jadi ketika rawat kenari itu sering banget ngalamin, mungkin teman-teman di mana juga ngalamin namanya burung kenari mabung itu bukan waktu yang sebentar, jadi waktu yang lama. Nah saya di sini mau membahas masalah seputar kenari mabung, proses rawatan kenari sampai bulu rapi, sampai gacor lagi, melalui proses-prosesnya. Cuma buat teman-teman semua jangan dilupakan, kita minum kopinya. Nah masalah kenari ini mabung bisa kisaran antara 6 bulan sampai bahkan 1 tahun lebih, tergantung bagaimana kondisi fisik kenarinya. Ketika fisiknya dia fit, dia bakalan cepat pulih, dan juga bagaimana cara perawatannya. Walaupun fisiknya kuat, ketika kita ngerawatnya nggak konsisten, kita ngerawatnya nggak ngerti, asal-asalan dia bahkan mandek dan nggak mau bunyi lagi. Jadi yang pertama, ciri-ciri kenari yang mabung itu bulu kusam. Biasanya pagi ketika kita buka kerodong itu bulu udah ambrol di bawah. Nah, bulu rontok mulai dari bulu halus, kemudian bulu sayap atau bulu ekor bergantian. Kondisi dia ngembung, kadang-kadang sambil tidur, kadang nggak mau bunyi, sesekali ada ngeriwik. Tapi ada juga beberapa burung yang kalau kondisinya kuat dia tetap gacor. Kalau misalnya burung mau dibikin bulunya rapih lagi supaya pulih, itu memang memakan waktu yang bukan sebentar, memakan waktu yang panjang, bisa 6 bulan bahkan 1 tahun lebih. Nah burung kenari ini mabung itu kalau mau cepet, fokus dulu ke rontoknya. Biasanya kan bulunya rontok sedikit-sedikit, nanti lama alias gagal mabung dia. Jadi kalau mabung rontoknya stop, burung nggak mau bunyi. Nah caranya gampang. Kalau kondisi lagi panas kayak gini, kondisi panas ekstrim, itu namanya terapi sauna. Burung dikerodong, setelah dikerodong, kerodongnya disemprot. Atau bisa juga kerodongnya dibasahin dulu, terus dikerodongin ke burung, kemudian dijemur. Nah dijemur sampai kalau kerodongnya kering, semprot lagi, kering semprot lagi. Nah itu nanti efeknya itu bakalan kelihatan ketika pagi. Nah kalau udah 2 hari
misalnya 2 hari nggak mau 2 hari nggak mau rontok, berarti bulu dia memang kuat. Nah itu harus namanya ditaruh di tempat yang lembab, seperti di bawahnya itu, bisa juga di bawah dasar itu dikasih daun sawi yang udah layu, yang udah kering, dikerodong juga sampai mabung selesai, beres, kelihatan dari semua bulu rapi, udah bersih. Nah kemudian itu diproses jemur, jangan langsung ekstrim, dijemur dari pagi, mungkin dari sejam aja atau setengah jam. Kemudian kasih daun pace, kalau di sini daun mengkudu namanya. Jadi dikasih daunnya. Nah setelah bulu rapi, udah dikasih daun pace, harus disetel terapi. Jadi sering-sering didengerin suara kenari pakai HP, atau mau enak lagi cari kenari yang udah gacor. Jadi biar dia saut-sautan, ada rangsangan dia untuk bunyi. Nah ketika dia udah mulai ngeriwik lagi, terus konsisten. Nah kalau dia doyan kroto, mulai dikasih kroto. Cuma selama proses penumbuhan bulu, kalau belum rapi jangan dikasih kroto dulu. Nah kasih kroto itu ketika dia rontok bulu, kalau dia memang doyan kroto. Nah proses waktunya ini nggak sebentar, dia 6 bulan, 1 tahun lebih kadang, bahkan bisa lebih juga. Nah kalau mau enak lagi, seperti yang punya saya yang kemarin ini, ketika di counter, kondisi dia mabung botak sampai bagian kepala, botak semua, leher, kepala botak tapi tetap gacor. Nah ini ada satu minusnya. Minusnya ini bulu nggak bakalan tumbuh lagi. Nah jadi caranya gini, ketika kondisi dia murung itu biasanya kan fisiknya lemah karena dia ngerasain bulu rontok. Itu nggak usah fokus di rontok bulu, langsung fokus rawatan aja, langsung jemur, kuatin jemur. Awal-awal mungkin dia seperti nggak kuat panas, dia mangap-mangap, dia nyumput-nyumput. Nah terus angkat lagi, jemur lagi, rutin dijemur. Kasih, kalau dia doyan kroto, kasih kroto. Dari kondisi rawatan itu kan terus-menerus diadaptasi. Nah, sampai kelopak kulitnya itu benar-benar rapat, jadi si pori-pori bulu ini nggak ada. Nah di situ dia mulai kondisi fisik lagi, bisa adaptasi lagi, langsung mau bunyi lagi. Nah jadi ketika kalau mau seperti ini, jangan fokus di rontok, langsung fokus ke di kicau aja. Nah, sampai itu ya. Cuma minusnya itu tadi, bulu dia nggak bakalan rapi, bulu yang kusam tetap kusam, terus juga kepala yang botak yang nggak bakalan tumbuh lagi. Nah ini kondisinya dulu ketika di Jakarta. Nah karena ketika di Jakarta kemarin ini kan nggak kepikiran, karena kan bikin channel ini kan tadinya buat iseng, buat berbagi pengalaman buat teman-teman semua. Nah jadi makin kesini makin banyak pertanyaan-pertanyaan buat semua preman, buat para master. Ada yang nanya masalah kenari, masalah murai, masalah lakbet. Jadi semuanya ya kita berbagi buat teman-teman semua. Dan juga buat para suhu, para master juga mohon dikoreksinya. Saya bukan mengajari apalagi menggurui, hanya sekadar berbagi aja, cari manfaat buat semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman Pleman Rumahan yang masih setia di Pleman Rumahan. Mudah-mudahan plecinya dan burung-burung kicau lainnya pada gacor, pada membanggakan. Itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.